Halo, dalam series kali ini saya akan bahas tentang respon pertahanan dalam diri manusia ya. Apa itu respon pertahanan dalam diri manusia? Nah, kita kenalan dulu. Apa sih respon pertahanan ini? Kenapa kok di dalam diri manusia ada yang namanya respon pertahanan diri? Jadi, respon pertahanan diri ini adalah mekanisme psikologis yang digunakan manusia untuk melindungi diri dari ancaman, dari stres, situasi nggak nyaman yang mengganggu kondisi emosional. Ini adalah cara bawaan yang udah ada sejak kita dilahirkan ke dunia, dan hal ini sebenarnya bertujuan untuk membantu kita mengatasi tantangan, ancaman, ketidaknyamanan yang bersifat psikologis. Kadang kamu juga akan mengenal istilah ini disebut sebagai ego defense mechanism ya. Mekanisme pertahanan diri. Ada beberapa macam respon pertahanan alamiah yang ada dalam diri manusia. Nah, berikut kita akan bahas satu-satu apa aja sih respon pertahanan diri dalam manusia itu sendiri. Kita uraikan berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu namanya penyangkalan atau denial. Dalam mekanisme pertahanan diri, penyangkalan atau denial terjadi saat seseorang menolak untuk menerima kenyataan atau fakta kehidupan. Mereka tidak mau menghadapinya, nggak mau mengaksepnya. Ini bisa terjadi dalam situasi traumatis yang dirasa sulit, yang membuat seseorang nggak mau mengakui bahwa hal yang nggak nyaman ini terjadi pada dirinya. Nah, saya kasih beberapa contoh ya. Misalnya, kejadian denial itu gini. Ada orang yang mendapatkan diagnosa penyakit serius dari dokter. Terus dia menolak, dia denial dengan diagnosa penyakit itu. Dia nggak mau mengakui kalau dirinya itu sakit. Meskipun ada bukti medis yang jelas, mereka tetap menyangkal gejala dan mencari pendapat medis lain yang lebih sesuai dengan pandangannya sendiri. Tujuannya ya jelas, mau menghindar dari kenyataan bahwa penyakit itu ada dalam dirinya. Nah, kita ambil contoh lainnya. Ada orang yang punya masalah keuangan serius nih sebenarnya, dan dia menolak untuk mengakui sedang bermasalah secara keuangan. Nah, lalu bentuk perilaku yang dilakukannya apa? Mereka malah terus-terusan belanja secara berlebihan dan mengabaikan hal-hal pokok seperti nyicil utang, nyicil tagihan, supaya merasa nyaman dan lupa dengan kondisi sebenarnya yang sedang sulit keuangan tadi. Kita ambil contoh lainnya, peristiwa denial ya. Misal ada orang yang udah berpisah dari pasangannya, tapi dia nggak terima kalau sebetulnya dia udah berpisah, jadi nggak mengakui kalau udah berpisah. Nah, dalam perilaku yang dimunculkan dan ucapan yang dikatakan, dia berbuat seperti hubungan itu masih berlanjut, meskipun pada kenyataannya udah enggak. Ya, dalam semua contoh ini bisa kita pahami ya bahwa denial itu cara melindungi diri dari emosi dan kenyataan yang sulit dengan cara menolak menghadapi kenyataan yang ada. Meski memberi perlindungan sementara, denial bisa menghambat perkembangan pribadi dan mencegah seseorang mengatasi masalah dengan cara yang sehat. Akhirnya gimana? Akhirnya masalahnya benar-benar jadi nggak selesai-selesai karena sibuk mendenial, menyangkal, dan masalah itu akan terus-terusan ada dalam kehidupannya. Nah, berikutnya ada yang namanya proyeksi. Nah, dalam psikologi, proyeksi ini begini. Orang yang mengalami peristiwa atau perasaan yang bikin dirinya nggak nyaman, tapi dirinya malah menuduhkan, mengalihkan emosi nggak nyaman itu dari dirinya sendiri ke orang lain. Termasuk suka menyalahkan orang lain untuk melindungi egonya sendiri. Dalam proyeksi, individu mungkin merasa bahwa perasaan atau pikiran negatif yang dimilikinya itu sebetulnya berasal dari orang lain, daripada mengakui bahwa perasaan tidak nyaman itu bagian dari dirinya. Nah, ini kan mengalihkan rasa bersalah ya dari diri sendiri dan memberikan rasa lega sementara. Nah, ini juga suatu hal yang kurang bijaksana sih, ya. Nah, yang ketiga kita bahas respon pertahanan. Berikutnya adalah namanya pengalihan atau displacement. Saat misalnya individu merasa marah
kepada figur yang lebih superior di kantor, misalnya bosnya, tapi dia merasa nggak mampu nih marah pada sosok superior ini. Akhirnya gimana? Akhirnya kemarin itu ditujukan ke sosok inferior yang sebenarnya nggak berdaya dan tapi juga nggak tahu apa-apa dan nggak tanggung jawab terhadap, nggak seharusnya bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Contohnya misal ada orang yang habis kena marah sama bosnya di kantor ya. Nah, karena dia ngerasa perlakuan bosnya nggak adil, tapi dia nggak bisa marah balik karena ini bos. Akhirnya kemarahan itu dibawa pulang ke rumah dan dilampiaskannya ke istri dan anak di rumah yang ini adalah sosok yang lebih inferior darinya. Nah, terhadap hal ini kenapa sih orang malah marah ke istri dan anaknya di rumah? Ya, karena istri dan anak di rumah adalah sosok inferior yang lebih tidak berdaya, yang dirasa lebih aman untuk menyalurkan amarah. Nah, yang berikutnya adalah regresi. Ini kondisi di mana saat seseorang dalam situasi perasaan dan emosi yang nggak menyenangkan, misalnya dia lagi stres gitu ya, terus memilih untuk melakukan cara-cara yang pernah dilakukan di masa muda untuk mengatasi stresnya. Misalnya minum alkohol, yang mana sebetulnya hal ini sudah tidak dilakukan lagi di fase usia yang sekarang. Tapi kembali dilakukan seperti kebiasaan di masa lalu untuk merasa aman, merasa nyaman saat sebenarnya di usia sekarang ini berada dalam ketidakberdayaan. Nah, misalnya juga nih, seorang anak SD misalnya, anak ini sebetulnya udah nggak ngompol, tiba-tiba dia mulai ngompol lagi saat ada perubahan besar yang tidak nyaman yang terjadi dalam hidupnya. Seperti misalnya dia masuk sekolah baru, pindah rumah, pindah kota misalnya. Reaksi ini adalah bentuk regresinya di mana anak tersebut sebetulnya udah nggak ngompol, tapi kembali ngompol, kembali ke perilaku saat dia masih kecil dulu. Dia mengompol ini sebagai respon terhadap stres yang sedang dia hadapi. Yang kelima ya, ada yang namanya sublimasi. Nah, sublimasi ini menyalurkan emosi atau dorongan yang nggak dapat diterima atau tidak berkenan di masyarakat umum ke arah aktivitas yang dapat diterima masyarakat dan dirasa lebih produktif. Misalnya saat marah, alih-alih mengamuk, berkata kasar, mengumpat, nah seorang bapak memilih mengekspresikan emosi marah ini dengan melakukan olahraga angkat berat misalnya. Gitu ya. Nah, yang keenam ada yang namanya rasionalisasi. Ini mencari alasan yang masuk akal untuk menjelaskan perilaku atau keputusan yang sesungguhnya tidak betul-betul berdasar pada alasan rasional. Kenapa? Supaya tidak merasa bersalah atau nggak merasa takut. Contohnya nih, ada remaja yang gagal ujian dan merasa kecewa ya. Tapi daripada mengakui bahwa ya mungkin belum mampu saya nih untuk menyelesaikan tugas dengan baik, atau mungkin saya belum melakukan persiapan yang cukup. Nah, misalnya gitu ya. Tapi dia kemudian merasionalkan dengan bilang bahwa iya nih soal ujiannya terlalu sulit gitu. Atau iya nih gurunya belum kasih materi terkait yang diujiankan ini, makanya saya nggak bisa. Gitu. Nah, yang berikutnya itu ada yang dinamakan dengan supresi. Nah, supresi ini menahan, menunda, menekan respon emosional terhadap situasi yang menantang sampai waktu yang dinilai tepat. Ini dapat membantu seseorang untuk berfungsi dalam situasi yang penuh tekanan. Ini sering kita lakukan terutama dalam kehidupan sosial supaya tetap diterima dalam masyarakat ya, karena ada anggapan kalau kita mengungkapkan emosi yang sebenarnya itu tabu dalam masyarakat. Perilaku supresi ini bisa timbul dalam hal-hal seperti misalnya, kita tetap tersenyum walau sebenarnya sedang merasa sedih. Kita mempertahankan nada bicara tenang walau sebenarnya dalam hati kita sedang marah, menyimpan kecewa gitu. Nah, perilaku yang bertolak belakang dengan yang sedang dirasakan. Nah, itulah dia supresi ya. Kemudian yang kedelapan ada yang namanya konversi. Konversi ini emosi seperti marah, sedih, takut, dan stres yang tidak diurai akan menyebabkan gangguan fisik seperti sakit kepala, asam lambung, GERD, dan sebagainya. Jadi sebetulnya psikisnya yang terganggu, tapi gangguan psikis itu termanifestasi atau membuat gangguan pada fisik.
Nah, yang terakhir nih, yang ke-9, reaksi yang berlawanan atau reaksi formasi. Ini terjadi saat seseorang mengungkapkan perasaan yang bertentangan dengan perasaan yang sebetulnya sedang dia alami dan dia rasakan sebagai cara untuk melindungi diri dari emosi yang sulit diterima. Reaksi formasi bisa dicontohkan sebagai ada orang sebetulnya nggak suka sama teman kantornya misalnya, tapi rasa nggak suka ini ditutupinya dengan malah menunjukkan perhatian berlebih, ngasih makanan misalnya ya. Meski sebenarnya dalam hati tuh dia ngerasa sebel sebenarnya sama si teman kantor ini. Dalam kasus ini, reaksi formasi mengubah perasaan negatif menjadi tindakan positif tetapi berlebihan. Ya, begitu. Nah, setiap orang sebetulnya menggunakan ini namanya mekanisme pertahanan diri dalam tingkatan yang berbeda dan dalam bentuk yang berbeda, tergantung pada kepribadian, pengalaman hidup, dan situasi yang dihadapi. Meskipun mekanisme ini bisa membantu individu mengatasi tekanan psikologis secara sementara, tapi bila terlalu ekstrim dan terlalu sering dilakukan, malah akan menghalangi pertumbuhan pribadi dan interaksi yang sehat dengan orang lain dan di sekitar lingkungan sosial. Karena jadi tidak apa adanya dan nggak jadi diri sendiri ya, serta ada unsur untuk menutup-nutupi konflik. Bila memang ada konflik dalam bentuk apapun dalam suatu hubungan yang terjadi, kerahkan usaha yang sehat untuk mencari akar masalah dan menyelesaikannya dengan cara yang bijak, sehingga membuat kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan normal, tulus dan apa adanya. Subscribe dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.